Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib serta isya insyaallah. Masjid Taqwa Buntok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik, anak-anak kita yang barangkali dibawa orang tuanya untuk hadir ke masjid ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa bisa beribadah. Persoalan kita adalah persoalan istiqomah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah seorang sahabat tatkala bertanya dia, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghaira." Qala qul amantu billahi tsumastaqim. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, kulli qaulan, katakan kepadaku satu qaul saja. Bahasa kita sekarang jargon, moto hidup. Tidak usah panjang, tapi qaul saja. Ya. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak perlu lagi mencari narasumber lain selain engkau. Maka Nabi menjawab, kul amantu billah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Istiqomahlah. Kita tidak kekurangan orang beriman, ya, bahkan mayoritas negeri ini. Tapi barangkali yang kita perlukan adalah orang-orang yang beristiqomah, ya. Karena itu tatkala salah satu ayat di dalam surah Hud turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastaqim kama umir, istiqomahlah sesuai perintah. Nah, jadi istiqomah itu bukan maunya kita, bukan kita nyari sendiri, tapi wastaqim kama umir, ya, istiqomah sesuai yang diperintahkan, istiqomah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Istiqomah dalam ibadah terus, sholat 5 waktu di masjid, bisa nggak istiqomah? Ya, itulah yang kita perlukan. Orang-orang yang mau sholat 5 waktu berjamaah di masjid dengan istiqomah, sebagaimana diperintahkan. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Begitu ayat ini turun kepada Nabi, rambut Nabi itu tumbuh ubannya, putih langsung rambut Nabi. Sehingga kata Nabi, sayyabatni Hud, surah Hud membuat ubanku tumbuh. Ya, saking Nabi memikirkan tentang ayat ini, dan isi perintahnya adalah harus istiqomah kita ini dalam hidup ini. Karena itu tidak ada doa yang paling sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa agar kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami bimbingan ke jalan yang lurus. Nah, itulah permohonan kita. Berapa kali, Pak? Berapa kali kita minta ini? Ya, minimal 17 kali, minimal 17 kali.
Kalau kita jadi ahlus shalah ya, dan ahlus shalah itu surganya juga nanti khusus. Wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, kata Nabi. Barang siapa ahli salat, maka surganya adalah pintu min babi shalah, dari pintu salat, pintunya khusus. Ya. Maka kalau orang itu salat rawatib 12 rakaat, berarti 12 tambah 17 29, dia berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia rajin salat tahajud plus witir yang sering dilakukan Nabi 11 rakaat, berarti 29 tambah 11 berapa? 40 kali. Dia bermohon agar dikasih jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kalau dia datang di awal waktu setiap kali ada panggilan azan, lalu sebelum duduk diminta untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Berarti berapa kali Bapak sholat tahiyatul masjid? 5 kali kan? Rakaatnya berapa? 10, 50 kali Pak. Ya, ini kalau dirutinkan ahli salah. Kalau dia tambah sholat duha, lebih banyak lagi ihdinas siratal mustaqimnya. Karena itu tidak ada doa yang paling sering kita minta kepada Allah kecuali agar kita dikasih jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Sifat jalan lurus itu nomor 1 adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, yang ditafsirkan di dalam satu ayat, ya. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang diberikan nikmat terhadap mereka. Minan nabiyyina, yaitu dari para nabi, siddiqina, orang-orang yang beriman dan yang membenarkan, wasyuhada, jalannya para syuhada, wassalihina, dan jalannya orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sahabat-sahabat terbaik kita. Hasuna ulaika rafiqa. Karena itu jalan lurus itu adalah jalan orang yang beriman. Ya, jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah nanti Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai 20. Ya. Ayat 1 sampai 5 sampai wa ulaika humul muflihun. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Itu bercerita tentang an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya orang-orang yang beriman. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, ada kelanjutannya, Pak. Ya. Jalan lurus itu bukan jalannya orang Yahudi. Maghdubi alaihim itu diantara tafsirannya adalah al-Yahud. Ada tafsiran al-kafiruna. Jalan orang-orang yang dibenci dan dimurkai itu adalah jalan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir. Kita lihat lagi surah Al-Baqarah. Setelah bercerita orang beriman 1 sampai 5, 6 dan 7-nya orang kafir, Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim, dan seterusnya. Itu orang kafir. Jalan orang-orang yang dimurkai, dibenci, dilaknat. Itu artinya maghdub.
Al-Yahud, jalannya orang-orang Yahudi. Walad dolin, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Di antara tafsirannya adalah an-nasara dan al-munafiquna. Karena itu setelah bercerita tentang orang mukmin 1 sampai 5, 6 dan 7 cerita orang-orang kafir, ya. Lalu seterusnya sampai ayat 20 munafik, Pak, diceritakan. Coba nanti dilihat. Ya. 1 sampai 20 beriman orang kafir, orang munafik. Ya. Dan susunan surah Al-Baqarah itu setelah Al-Fatihah yang kita baca kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita menjawab amin, ya Allah kabulkan. Allah kabulkan informasinya, ya, dengan menceritakan langsung di dalam surah Al-Baqarah itu. Artinya apa bagi kita? Ya. Bagi kita adalah jalan istiqomah, jalan yang bisa membuat kita lurus itu adalah jalan keberpihakan, jalan yang kita tempuh bersama orang-orang yang beriman, tapi waspadai. Ada juga jalan-jalan yang ditawarkan kepada kita, yaitu jalan orang-orang Yahudi, jalan orang-orang kafir, jalan orang-orang Nasara, dan juga jalannya orang-orang munafik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah yang menjadi keterwakilan nama-nama tersebut. Allah menurunkan surah Al-Mu'minun, Allah menurunkan surah Al-Kafirun, dan Allah juga menurunkan surah Al-Munafikun. Artinya apa? Dalam hidup ini, wahai orang-orang yang beriman, kamu tidak hanya bertemu orang-orang baik. Ya, kamu tidak hanya bertemu orang-orang baik, tapi perjalanan hidupmu kamu akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dan senantiasa kalau bicara konteks musuh yang perlu diwaspadai, maka Yahudi itu nomor 1 yang perlu kita waspadai. Senantiasa dia disebut di awal, Pak. Misalkan surah Al-Baqarah ayat 120 kalau tidak salah, walan tarda angkal yahudu walan nasara, disebutkan Yahudi dulu. Tatkala bercerita tentang kelahiran manusia atas dasar fitrahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang anak lahir kecuali dilahirkan dalam kondisi fitrahnya Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Yahudi disebutkan nomor 1. Dalam surah Al-Maidah tegas dijelaskan. Ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahudu wal ladina asyraku. Sungguh kamu akan dapati, wahai Muhammad, orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, al-Yahud, orang-orang Yahudi disebutkan. Asyad dan nasi adawatan lilladina amanu, sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, al-Yahud disebutkan. Walladina asraku, dan orang-orang yang berbuat syirik. Nah, oleh karena itulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, kepada saudara-saudara kita di Palestina yang berhadapan langsung dengan orang-orang Yahudi yang disebutkan tadi, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu, ya, sedari awal orang-orang Yahudi itu terkutuk di dalam Quran. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
Terlaknatlah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Terlaknat mereka. Lu'ina. Siapa yang melaknat mereka? Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lewat lisan Dawud dan lisan Ibnu Maryam. Apa masalahnya? Dzalika bima asaw. Karena pembangkangan mereka. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan senantiasa melakukan pelanggaran yang melampaui batas. Disebutkan dalam surah Al-Maidah juga. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Abbas tatkala menjelaskan ini mengatakan apa? Ya. Mereka-mereka ini adalah terkutuk di dalam seluruh kitab-kitab suci. Kitab samawi. Mereka dikutuk oleh Taurat, mereka dikutuk oleh Zabur, mereka dikutuk oleh Injil, dan mereka juga dikutuk oleh Quran. Lihat nanti tafsir Ibnu Katsir tatkala menjelaskan ayat ini, ya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Disebutkan di antara sebabnya apa? Dzalika bima asaw. Karena mereka sudah melakukan kemaksiatan dan pembangkangan. Ya. Dan melampaui batas. Nah, itu ada dua kata kerja. Asaw. Asaw itu maksiat, pembangkangan. Itu menggunakan fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Pekerjaan yang sudah pernah, sudah dilakukan. Sedangkan ya'tadun itu menggunakan fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Sehingga dalam tafsir Misbah Quraisy Shihab, dia mengatakan begini, ya, makna bahwa mereka pernah sudah melakukan pembangkangan, memang dari dulu mereka begitu, ya, dari dulu sudah pernah mereka lakukan pembangkangan yang sangat banyak. Dari dulu seperti itu watak. Sudah betul. Asal sudah lewat seperti itu wataknya. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka akan selalu, nah ini kata kerjanya adalah sekarang dan akan datang, dan akan selalu seperti ini, melampaui batas, dan juga akan nanti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melampaui batas. Karena itu kita saksikan apa yang dilakukan. Seluruh dunia mengutuk, mereka kan nggak peduli. Dan itu masalahnya biasa saja, karena itulah yang sudah menjadi watak mereka. Kalau dunia mengutuk, bukankah kitab suci sudah dari dulu mengutuk mereka? Ya. Nah, dalam tafsir disebutkan, tatkala menjelaskan sungguh orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah Yahud. Ya. Maka paling keras permusuhannya kita lihat saja dalam sejarah, ya, dalam sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu yakin kita orang baik kan, yakin kan? Nabi orang baik. Karena itu pasti ajarannya baik, pasti pengikutnya juga baik, kan begitu? Karena Allah yang kita sembah juga maha baik. Tidak mungkin Allah yang maha Rahman dan Rahim lalu mengutus seorang nabinya teroris. Lalu nabi ini teroris mengajarkan kepada para sahabatnya untuk meneror orang. Lalu kemudian ini kita dituduh teroris. Padahal Allah yang kita sembah itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Diulang 114 kali dalam Quran. Allah yang kita sembah pengasih dan penyayang, pasti Nabi yang diturunkan juga adalah penyayang. Karena itu kata Quran, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul itu dari diri kalian. Ya, min anfus. Kenapa disebut dari diri kalian? Nabi itu bukan makhluk planet, bukan malaikat yang diturunkan. Nabi itu bukan orang asing, bukan pendatang. Min anfusikum.
Kalian itu hidup lama dengan Nabi sampai 40 tahun, bergaul, tahu watak Nabi seperti apa 40 tahun, lalu kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul pada saat itu. Min anfusikum. Kalian sudah hidup lama seperti diri kalian juga dia itu. Azizun alaihi ma'anitum. Sangat berat penderitaan Nabi yang harus menanggung. Harisun alaikum, peduli sama kalian. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Disebutkan sifat Nabi itu seperti Allah juga rahim disebutkan. Nabinya rahim. Karena itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu rahmat bukan lil muslimin, tapi lil alamin. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, ya. Konsep rahmat dan kasih sayang itu adalah munculnya karena Allah yang kita sembah itu pengasih dan penyayang. Nabi yang diutus itu juga adalah pengasih dan penyayang, kan begitu. Ajarannya adalah kasih sayang. Sesama umat Islam disebutkan apa? Ruhama'u bainahum. Harus berkasih sayang sesama umat Islam. Jangan malah mendukung Israel, Yahudi, lalu kemudian menjatuhkan Palestina dan umat Islam. Ini kan nggak pas. Itu nggak ruhama'u bainahum. Kita menikah apa kata Quran? Nah, dalil menikah apa, Pak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakannya kalian dari diri kalian. Nah, agar apa? Sakinah, mawaddah dan rahmat disebutkan. Coba, nikah kita itu adalah wujud dari kasih sayang, sehingga akhirnya dari pernikahan itu kita punya anak itu. Satu ketika Nabi mencium salah satu cucunya, ya, Hasan pada saat itu. Salah seorang sahabat Aqra bin Habis namanya melihat Nabi sedang mencium cucunya ini. Lalu apa kata Aqra? Ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak. Tidak satu pun yang pernah saya cium anak saya itu. Kata Nabi, ya Aqra, jangan sampai tercabut rasa kasih dalam hatimu. Ya. Wujud rasa kasih sayang seorang bapak itu adalah harus rajin mencium anaknya, bukan hanya istrinya. Itu biasa. Anak, Pak, anak. Sehingga kata Nabi, man lam yarham la yurham. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, bagaimana akan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Laisa minna man lam yarham saghirata. Kata Nabi, tidak termasuk golonganku orang tua yang tidak yarham, tidak ada kasih sayang sama yang kecil. Ya, walam yarham saghirana, walam yuwakir kabirana, dan tidak menghormati yang tua. Itu tidak masuk golonganku kata Nabi. Ya, orang bisa masuk surga gara-gara apa? Menolong seekor anjing. Padahal perempuan lacur, coba ngasih minum, ya, seekor anjing yang lagi kehausan, masuk surga. Dan ada yang kemudian masuk neraka gara-gara memasung kucing. Habasat, dia habas, dia kurung kucing itu, tidak dikasih makan, dan juga tidak dia biarkan mencari hewan-hewan yang biasa dimakan. Coba, ajaran apa ini? Ya, sampai masalah hewan pun bisa menjadi penyebab orang masuk surga dan masuk neraka. Giliran orang membela dirinya dikatakan teroris, kan nggak pas. Kasih sayang kita itu sampai kepada hewan. Kita ini bisa masuk surga gara-gara membantu anjing. Apalagi membantu kita sesama umat Islam yang sekarang ini lagi menderita, yang lagi kehausan, yang lagi diembargo, air nggak bisa masuk, coba pada mereka. Gimana mungkin? Nah, oleh karena itulah sekali lagi
Ya, begitu mulianya ajaran Islam ini, yang muatannya adalah kasih sayang, tapi kemudian ternyata Nabi yang punya sifat seperti itu ternyata ada saja musuhnya, Pak. Ya, ada saja musuhnya. Kita lihat kenapa Nabi diperangi, masalahnya apa? Padahal Nabi itu orang baik, dikasih gelar Al-Amin. Ya, tatkala dia mengirim para sahabatnya ke Habasyah, pada saat itu umat Islam menderita karena sebagian disiksa, tidak mendapatkan akses untuk dilindungi oleh orang-orang kuat secara sosial. Karena ada backingnya yang kadang membuat orang itu bisa kuat kan. Sebagian sahabat nggak punya backing, akhirnya Nabi bilang hijrah saja ke Habasyah. Pada saat hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi lalu berdialog dia. Saya ingin tahu kenapa sebab kalian bisa datang ke Habasyah ini. Padahal Habasyah itu Afrika Selatan konteksnya sekarang, sedangkan Arab Saudi atau Mekah itu di Asia, dan pada saat itu naik kapal orang ke sana coba. Saat itu ya terjadi dialog. Apa kata Ja'far sebagai juru bicaranya, saudaranya Ali bin Abi Thalib? Kunna ahla jahiliyatin, kami ini orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami juga menyembah berhala. Ya, na'til fawahis, kami suka melakukan kekejian, zina, tukar menukar istri, dan seterusnya. Ada poliandri, ada istri suaminya sampai 10. Orang jahiliyah dulu. Ya, na'til fawahis. Nusi'ul jiran, kami suka ganggu tetangga. Naqta'ul arham, kami suka memutuskan silaturahmi. Na'kul maitah, kami juga biasa makan bangkai. Ya, al-qawiyyu minna ya'kul ad-dha'if, yang kuat menindas yang lemah. Diceritakan banyak ahli jahiliyah. Hatta ja'ana, lalu datanglah seorang laki-laki. Na'rifuhu, kami tahu laki-laki itu. Kenapa? Min anfusikum, dia juga dari golongan kami. Na'rifuhu, kami tahu nasabnya, turunannya. Na'rif sidqahu, kami tahu dia jujur. Ya, na'rif amanatahu, kami tahu dia amanah. Jelas sekali identitasnya. Bahasa sekarang ijazahnya nggak diragukan, Pak. Ya kan, jelas gitu, jelas kan. Lalu tiba-tiba gitu ya, wa amarona, lalu dia memerintahkan kami sembah Allah saja, jangan nyembah patung. Dia lalu kemudian menyuruh kami untuk makan yang halal, baik-baikan sama tetangga, berhubungan silaturahmi, menyuruh kami wa amarana bisidqil hadits, jujur, amanah. Dia sebutkan semua kebaikan-kebaikan. Tatkala kami melakukan kebaikan, pindah nih dari keburukan itu, kami dimusuhi oleh masyarakat kami itu, sampai kami tidak bisa membela diri. Lalu kami dimintanya hijrah sehingga kami bisa bertemu dengan Anda, wahai Raja Najasyi. Nah, jadi coba kita lihat, orang itu bisa terusir dari kampung halamannya gara-gara berbuat baik. Kira-kira di masyarakat kita ya, orang yang suka bilang gini, jangan judi, jangan mabuk, jangan narkoba. Kira-kira itu ada nggak, Pak, musuhnya? Ada, jangan-jangan dari orang-orang itu juga gitu. Kan gitu ya. Kadang ada saja musuhnya kan. Padahal yang dia sampaikan tuh baik kan, benar kan? Itulah ceritanya. Itulah ceritanya. Karena itu Quran mengatakan, kamu nggak hanya bertemu orang baik di dunia ini. Kamu nggak hanya ketemu an'amta alaihim, tapi kamu akan ketemu orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang juga kamu harus waspadai. Nah, oleh karena itulah dalam Islam jihad itu terkadang menjadi sebuah solusi
perjuangan, berjuang. Itu menjadi sebuah solusi. Artinya apa? Jangan tabu bicara jihad, jangan tabu bicara perang. Karena orang baik itu akan ketemu dengan orang yang tidak baik. Ahlul haq dan ahlul batil itu senantiasa akan bertemu dan berkelahi sampai hari kiamat nanti. Tinggal masalahnya kita berpihak kemana dan kita memberikan dukungan kepada siapa. Karena itu kata Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada non muslim. Jelas Quran mengatakan la yanha. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non muslim, berlaku adil kepada non muslim dengan catatan dua, lam yukhrijukum min diyarikum, lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak memerangi kalian di dalam masalah agama dan tidak merampas tanah kalian. Lam yukhrijukum min diyarikum. Anda mengusir, mengambil tanah orang lalu kemudian dibiarkan, oh kita damai saja, kan nggak logik gitu. Tidaklah kita bicara masalah agama, apalagi jelas dalam surah Mumtahanah tadi, ya, Allah nggak melarang kalian berbuat baik kepada siapapun, berbuat adil. Bahkan maaf, Nabi tatkala wafat, apa? Baju besinya masih tergadai sama orang Yahudi. Tidak ada masalah dalam masalah muamalah dan pergaulan. Apakah para sahabat pada saat itu nggak punya duit? Coba, padahal sahabat Nabi itu konglomerat, orang-orang kaya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya orang kaya dan konglomerat, Pak. Al-Asyarah Mubasysyaruna bil Jannah itu semuanya orang kaya, dijamin masuk surga. Tapi masih ada yang meragukan Nabi masuk surga, betul nggak? Masa yang ngasih jaminan nggak masuk surga? Nabi kan ngasih jaminan sama 10 orang sahabatnya masuk surga. Masa yang jamin nggak masuk surga? Ya kan? Yang dikatakan gori miskin, yang dianggap miskin itu hanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi Nabi wafat tergadai, punya hutang sama orang Yahudi. Nggak ada masalah. Karena apa? Nabi ingin mengajarkan dalam masalah muamalah dan seterusnya berlaku adil kita. Tapi kalau mengusir kamu dari kampung halaman, qatalukum fid din, memerangi kalian dalam masalah agama, dan melarang orang untuk beribadah di Masjidil Aqsa, ingin merampas Masjidil Aqsa dan seterusnya, ini masalah. Bukan masalah orang Palestina, masalah kita. Kenapa? Masjid, bukan masjid ini warisan Nabi kan kepada kita. Turun-temurun kenapa orang membela Palestina? Bukankah dulu tatkala Umar bin Khattab masuk membebaskan Palestina, itu dari Arab kan, datang dari Madinah sana. Lalu kemudian dibuka lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Orang mana dia? Suku Kurdi, bukan orang Arab. Kenapa orang jauh-jauh sampai ke Palestina? Kalau itu urusan orang Palestina saja, enggak. Di situ ada masjid. Yang kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kamu tidak diminta, la tushad, tidak diminta bergesa untuk melakukan rihlah dan perjalanan kecuali hanya kepada 3 masjid. Kalau Anda ingin safar bepergian, rihlah kita yang utama itu adalah kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Karena itulah kenapa kita harus peduli, karena ada masalah agama di situ. Yang kata Quran tadi, ini ya, qatalukum fid din, dan mereka orang-orang Yahudi itu memerangi kita juga berdasarkan kitab Talmud mereka. Ya, protokol Zionis mereka untuk memerangi kita semuanya. Nah, oleh karena itulah ada masalah agama di situ, di samping tentunya masalah kemanusiaan, masalah
kemanusiaan, ada ketidakadilan. Ya. Dan kalau orang merasa terzolimi, ya, tidak boleh dia kemudian pasrah. Tidak boleh pasrah. Ya. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya membela harta saya ingin dirampok dan dirampas orang, lalu kemudian saya membela diri sampai saya mati, gimana nasib saya?" "Man qatala duna malihi fahuwa syahid," kata Nabi. Barang siapa berperang dalam rangka membela hartanya, dia mati syahid. Membela keluarganya, dia syahid. Ini yang dirampas adalah tanah yang besar, Pak. Coba maaf, kalau kita ada sengketa tanah, Pak, kita merasa ini sudah ada sertifikatnya, lalu kemudian ada yang mengklaim ini masalah tanah perbatasan biasa saja di kota Buntok ini, orang sampai berani megang senjata mandau hanya untuk mempertahankan tanahnya. Sampai mati saya akan perjuangkan, kata dia. Ini tanah, apalagi ini tanah suci, ada masjid di situ. Ya, ada masjid di situ. Nah, kalau masalah tanah kecil saja kita akan membela diri, tidak begitu mudah kemudian menyerahkan kepada orang, apalagi kita merasa benar. Ya, apalagi ini tanah tempat Isra Mi'raj, ya, tempat para nabi dulu. Nabi berkumpul dalam peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi imam, menjadi makmumnya para nabi pada saat itu. Coba, banyak hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan di dalam masalah ini. Nah, Nabi pernah bersabda begini. Ini juga perhatian kita terhadap sengketa tanah. Kalau itu memang bukan hak kita, jangan diambil. Ya, disebutkan gini, terlaknatlah orang yang merubah patok tanah. Ya, manarul ard disebutkan. Patoknya di sini dia rubah. Itu yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan, man akhadha ardan qida shibrin tawaqahullahu bi sab'i aradin. Barang siapa mengambil tanah orang satu jengkal, shibron, satu jengkal, dia akan dihimpit pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Sab'in aradin. Jangan main-main ini. Ya. Apalagi ngambilnya berhektar-hektar. Sampai kemudian terjadi peristiwa, wah tanah saya diambil perusahaan ini, nah, masalah itu. Apalagi konteksnya menjajah negara yang kemudian negaranya yang mau diambil, ini masalahnya, negaranya mau diambil. Lalu kemudian diusir dia. Akhrajukum min diyarikum. Jadi Quran mengatakan, justru kita harus membela diri kalau dalam posisi seperti ini. Nah, oleh karena itulah saya ingin menekankan bahwa jihad itu terkadang menjadi sebuah solusi bagi sebuah komunitas dan kelompok. Jangan larang saudara-saudara kita di Palestina untuk angkat senjata. Kita harus support, karena Allah membukakan pintu surga bagi mereka lewat perjuangan jihad yang tidak diberikan oleh Allah di tempat yang lain. Kata Nabi SAW, orang itu akan dipanggil mendapatkan surga sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang ahli salat, pintunya salat surganya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa ahli sedekah, pintu surganya adalah sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayat. Barang siapa yang dia ahli puasa, maka surganya pintunya ar-rayyan namanya. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Sebutkan, barang siapa pintu jihadnya itu yang dia lakukan, surganya adalah pintu jihad. Allah membukakan kepada saudara kita di Palestina yang tidak dibukakan kepada kita. Maka tugas kita adalah menjemput surga kita lewat sedekah, lewat sholat, lewat puasa, dan kita tidak diberikan pintu jihadnya.
Sekalipun pintu jihad itu ada di sana. Oleh karena itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap ketemu musuh. Apa Nabi dengan perbuatannya selama ini berdakwah dengan akhlak yang baik dan mulia, tapi akhirnya dapat musuh? Apa kira-kira Nabi mencari musuh? Apakah kira-kira Nabi itu ngajak orang perang? Kan enggak. Nabi mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap bertemu musuh. Was'alullahal afiyah. Kita itu minta yang sehat walafiat, hidup tentram, bahagia, damai. Kan begitu. Itu yang kita minta. Tapi fa idza laqitum, tapi musuh itu kadang kalian temui. Ada orang-orang yang kemudian tidak suka dengan kebenaran itu. Fa idza laqitum. Kamu nggak berharap ketemu, tapi ada itu terkadang. Fa idza laqitum fasbutu. Kata Nabi, kalau ketemu tegarlah kalian, sabar menghadapi mereka. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyub. Ketahuilah surga itu terkadang diperoleh lewat lindungan pedang. Dan itulah yang terjadi. Rasul 28 kali memimpin perang langsung, Pak. 28 kali memimpin perang langsung, dan kepadanya lah turun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi suri toladan yang baik. Berapapun jumlah musuhnya, Nabi teladan tidak pernah mundur tatkala berhadapan dengan musuh, walaupun secara personil, jumlah persenjataan dan seterusnya tidak akan pernah selamanya bersaing dengan musuh-musuhnya. Dalam sejarah Islam tidak pernah persenjataan kita dan kekuatan kita jauh lebih besar dari musuh. Karena itu perintah Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan sesanggupmu, kekuatan apapun. Quran memerintahkan kepada kita kekuatan yang bukan menyaingi musuh, tapi sesanggup yang kita bisa. Dan untuk konteks saat sekarang ini, mudah-mudahan kesanggupan kita di negeri ini mendoakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, bersedekah kepada mereka, menginformasikan kepada mereka, mensupport perjuangan mereka dengan ceramah-ceramah yang memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah di dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.